Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini kita terakhir yang menjelang Idul Fitri. Kita membahas tentang kaidah-kaidah yang pernah ditulis oleh para ulama ya, tentang kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Berbeda kaidah usul fikih dengan fikih. Kalau usul fikih kaidahnya berbeda kaidah fikih dan usul fikih. Bahwa dua ilmu ini saling menunjang tapi berbeda konsepnya ya. Kalau usul fikih lebih ke dalil, Quran dan Sunnah. Kalau fikih adalah hasil daripada usul fikih. Jadi tidak semua ahli fikih itu ahli usul fikih, tapi ahli usul fikih adalah ahli fikih itu. Karena dia mengerti cara mengeluarkan hukum dari dalil itu. Pertama kita lihat kaidahnya. Saya tulis pakai bahasa Arab. Amru bisyai'in amru biwasailihi. Apabila Allah memerintahkan terhadap sesuatu, berarti itu perintah terhadap wasilah-wasilahnya. Jadi kalau ada orang bertanya, mana perintah belajar Al-Quran gitu. Jadi ketika saya memerintahkan mahasiswa saya misalnya, dalam mata kuliah ini kita tidak ada ujian, kita hanya mengumpulkan kerjaan kalian menjadi sebuah proposal gitu. Nah, perintah saya kepada mahasiswa itu, kalian harus mengumpulkan proposal di akhir semester. Nah, berarti perintah saya itu termasuk mengetik, mencari mencari bahan untuk diketik, menjilid, dan itu termasuk perintah saya gitu. Walaupun saya tidak sebutkan di perintah saya. Misalnya Allah menggunakan kata aqimus shalah. Berarti perintah aqimus shalah itu adalah perintah untuk mendirikan sholat. Nah, orang kan tidak bisa mendirikan sholat kalau tidak belajar gitu. Jadi perintah Allah terhadap mendirikan sholat itu perintah terhadap wasailnya gitu, wasilahnya. Belajar sholat, belajar membaca Al-Quran gitu. Nah, jadi mana perintah Allah untuk belajar Al-Quran? Ada Iqra. Jadi setiap perintah itu ada kandungan di dalamnya gitu. Kandungan yang menurut ulama itu bisa terwujud dengan belajar. Jadi kalau ada perintah dari atasan kita, hati-hati perintahnya ya. Kalau perintah mengenai sesuatu, berarti sesuatu itu harus kita pelajari dulu baru kita lakukan gitu. Kalau tidak nanti salah. Nah, karena di balik perintah itu ada perintah untuk misalnya bagaimana orang bisa baca Quran kalau tidak belajar Iqra gitu. Jadi belajar Iqra itu juga merupakan wajib. Nah, hukumnya yang wajib, jika Allah memerintahkan sesuatu yang wajib, berarti belajar sesuatu untuk menunjukkan wajib itu menjadi wajib juga. Contoh, membeli mukena ya. Allah kan nyuruh menutup aurat gitu. Tutuplah aurat kalian. Berarti membeli kain untuk menutup aurat itu menjadi wajib juga. Karena tidak terwujud menutup aurat kecuali kita membeli kain untuk menutup aurat. Nah, itu namanya kaidahnya tentang ini ya, amru bisyai'in amru biwasaili. Nah, ini menjadi standar dalam kita mengetahui fikih dan usul fikih, bahwa fikih itu adalah hasil. Jadi di sini jelaskan bahwa belajar Quran
belajar sholat, belajar tentang zakat itu adalah wajib hukumnya. Jadi Bapak Ibu belajar tentang yang wajib ini ya, belajar tentang hukum fikih dan hukum-hukum yang tersebar di kedua hukum tersebut. Nah ini kaidahnya. Amru bisyai'in, amru biwasailihi. Kaidah kedua yang berkaitan dengan fikih. Ini usul fikih. Ini kalau usul fikih ini perginya ke dalil, tapi kalau fikih perginya ke ini. Oke. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat, Islam membolehkan hal-hal yang haram. Keadaan darurat boleh haram ya. Misalnya meminum minuman keras, itu kan haram dalam Islam. Tapi dalam kondisi darurat itu dibolehkan. Misalnya kita lagi makan ikan gitu, lalu keselak gitu ya, ada tulang di sini kita. Lalu kita nyari minuman yang apa? Yang bisa menghilangkan tulang itu kan nggak ada itu, karena udah darurat tuh. Adanya cuma topi miring, adanya cuma topi miring gitu. Itu boleh kita minum, nggak apa-apa, untuk menghilangkan kedaruratannya. Dalam kondisi tertentu mungkin ya kita harus membunuh orang, nggak apa-apa. Misalnya sekarang kan lagi viral itu banyak netizen itu yang menyerang ahli begal motor ya. Daripada kita dibunuh, kita boleh bunuh duluan, nggak apa-apa. Maka dalam Islam itu dianggap sebagai pertahanan diri ya. Makanya saya bingung polisi itu kok mau nangkapin orang-orang yang membunuh begal itu. Padahal dalam hukum Islam itu dibolehkan. Bahkan malah mendapat apresiasi seharusnya ya. Apresiasi karena sudah membunuh begal. Minimal kurang-kurangin begal lah itu ya. Nah ini kan dalam kaidah fikih dibolehkan gitu. Tapi ada kaidah lanjutannya, ad-daruratu tuqaddiru biqadriha. Artinya darurat itu diukur dengan kadarnya. Apabila yang darurat itu telah hilang, menjadi haram lagi minumannya gitu. Misalnya kita tadi minum makan ikan ya, keselak. Nggak ada minuman yang halal, nggak ada minuman yang halal yang bisa kita minum. Ada minuman keras gitu, boleh kita minum nggak apa-apa. Tapi setelah itu hilang, itu menjadi haram lagi. Setelah keselak kita hilang, itu menjadi haram lagi. Nah ini yang namanya qaddiru biqadriha. Qadar itu dalam bahasa Arab artinya ada 4 ya. Pertama sempit, Lailatul Qadar itu malam yang sempit. Kenapa dikatakan sempit? Karena seluruh malaikat turun ke muka bumi puluhan ribu, seolah langit dunia itu menjadi sempit. Jadi langit itu tambah besar ya. Langit bintang itu masih langit pertama ya. Bintang langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7. Besar sekali alam rayanya. Lalu untuk apa Allah menciptakan bumi sebesar ini ya? Padahal kita manusia cuma butuh bumi ya. Ya Allah alam dengan alasannya itu. Jadi ketika kita menghilangkan kedaruratan itu diukur dengan kadarnya. Pertama tadi maknanya sampai yang kedua maknanya menetapkan. Allah menetapkan satu malam itu sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, yang ketiga mana takdir itu adalah takdir ya. Takdir itu hasil yang kita dapatkan setelah usaha. Itu takdir. Misalnya kalau kita pengen pinter ya belajar dulu, berdoa. Kalau akhirnya kita pintar, takdir, nggak pintar juga takdir. Jadi salah kalau ada orang menerjemahkan takdir itu semacam pasrah ya. Ente nggak berobat, kalau tadinya sembuh, kalau enggak ya enggak, itu salah itu. Berobat dulu, berdoa, baru takdir.
Jadi kita vaksin dulu, berdoa dulu, ya baru baru takdir. Kita kena covid ya takdir, nggak kena covid ya takdir. Itu dalam konteks mengambil hukum dari sebuah peristiwa ya, qadar. Terakhir mana qadar adalah mulia. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kenapa malam yang mulia? Karena malam itu diturunkan Al-Quran. Kenapa malaikat yang mulia, malaikat Jibril? Karena menurun Al-Quran. Kenapa Rasulullah menjadi mulia, menjadi penghulu Nabi dan Rasul? Karena diturunkan kepada beliau Al-Quran. Inilah makna dari Lailatul Qadar ya, yang 10 malam terakhir ini kita rayakan penurunannya kepada manusia. Lalu kita masuk ke ada lain. Ridho bi syai'in. Ridho bima yatawalladu minhu. Ridho dengan sesuatu, berarti kita ridho dengan sesuatu yang lahir dari sesuatu itu. Contoh, kita beli HP, lalu penjualnya bilang begini, maaf Pak, ini layarnya agak rusak gitu. Atau misalnya penangkap sinyal itu agak lemah gitu. Kekurangannya apa HP ini? Nggak ada sih, cuma itu doang. Lalu yaudah deh, gampang nanti saya benerin gitu. Ternyata setelah kita beli, kerusakannya tambah parah gitu loh. Selama kerusakannya tambah parah di bidang yang dia sebutkan tadi, itu sudah termasuk bagian daripada ridho kita di awal. Misalnya layarnya, saya pernah juga punya HP dulu, layarnya itu bolak-balik ya. Yang baterai di bawah, di bawah, atas di bawah. Pernah HP saya begitu dulu. Nah, kalau kita membeli HP tapi sudah diberitahu rusaknya, berarti kita ridho dengan perkembangan setelahnya itu. Atau kita misalnya beli mobil, kekurangannya apa Pak? Kekurangannya adalah mesinnya sering rusak, sering mogok. Ternyata setelah kita beli, mogok beneran gitu. Bisa nggak kita batalkan pembelian dengan alasan itu? Tidak, karena kita sudah ridho. Kecuali ada kerusakan baru yang tidak dia sebutkan. Itu namanya ridho bisyai'in, ridho bima yatawalladu minhu. Ketika dia lahir dari situ, berarti kelahiran itu adalah perkembangannya dari rusak yang awal itu adalah termasuk rusak yang pertama dan kita sudah ridho, dianggap ridho sama Islam. Atau misalnya kita nikah sama perempuan ya, kata calon mertua kita, anak saya ini kadang-kadang gila-gilaan gitu. Kadang gila, kadang enggak gitu. Ternyata setelah kita nikah gila beneran gitu. Nah, apakah dengan gila benar itu kita bisa membatalkan pernikahan? Tidak, karena gila benar itu sudah sudah menjadi bagian daripada yang pertama tadi. Ini maksudnya ridho bisyai'in, ridho bima yatawalladu minhu. Bisa kita kembangkan nanti kaidah-kaidah ini. Sementara artinya adalah ridho dengan sesuatu, berarti kita ridho dengan sesuatu yang lahir dari sesuatu itu. Itu dalam kaidah fikihnya dianggap sebagai sama ya. Kita tambah kaidahnya. Al-amru bi syai'in, ini enggak teratur. Amru bi syai'in nahyun abdiddi. Ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah melarang dari sesuatu yang terlihat. Contoh, ketika Allah menyuruh menutup jilbab gitu, perempuan disuruh menutup jilbab, berarti itu larang Allah terhadap lawannya. Berarti larangan terhadap membuka jilbab.
kalau ada orang bertanya, lo mana dalilnya larangan membuka jilbab itu? Ternyata di sini ada al-amru bisyai'in nahyu an diddihi, larangan terhadap lawannya. Jadi lawannya itu adalah membuka jilbab, sedangkan perintahnya adalah menutup jilbab. Jadi menutup aurat itu adalah bagian dari sebab pernah terjadi di UIN dulu ya, ketika rektor mengeluarkan edaran harus berpakaian muslimah ketika kuliah dengan alasan banyak mahasiswa-mahasiswa itu tidak sesuai dengan pakaiannya mahasiswi, pakaiannya ketat lah, apalah itu bertentangan. Lalu ada dosen yang ngomong begini, loh kan dalam Islam tidak ada larangannya gitu. Kalau tidak ada larangannya boleh dong, padahal larangannya ada gitu. Itu dia katakan sebagai sebuah pegangan dalam hidupnya, bahwa ketika Allah memerintahkan sesuatu, berarti Allah memerintahkan terhadap lawannya gitu, lawan daripada sesuatu yang diperintahkan itu. Jadi kalau menutup aurat wajib, membuka aurat menjadi tidak wajib. Nah, ini dalam konteks kaidah fikih amru bisyai'in nahyu an diddihi. Ini kalau kita panjangkan kaidah ini, bisa kita ambil contoh-contoh lain nanti ya, sesuatu yang berhubungan dengan yang kita bahas. Kita masuk kaidah usul fikih. Al-amru, kemana kita pelajari? Al-amru ba'da nahy tufidul ibah. Kalau ada perintah dalam hadis atau Quran yang menunjukkan kita bahwa perintah itu datang setelah larangan, hukumnya mubah. Nikah hukumnya mubah ya, karena larangan perintah nikah itu datang setelah larangan menzalimi anak yatim. Perintah menziarah kubur datang setelah larangan ziarah kubur. Rasulullah pernah melarang kaum muslimin dulu ziarah kubur karena banyak perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariat. Kadang-kadang mendoakan orang kubur sambil nangis, kadang-kadang melakukan amal-amal yang nggak benar di sana gitu. Nah, makanya Rasulullah larang tuh ziarah kubur. Lalu Rasulullah mengatakan fazuruhan, pernah itu ziarah fazuruhan. Dulu saya pernah melarang kalian tentang ziarah kubur, fazuruhan, maka ziarahilah. Berarti perintah Rasulullah itu datang setelah larangan. Nah, kalau ada perintah datang setelah larangan, berarti hukumnya adalah mubah. Itu mubah. Jadi berarti tidak ada pahala di situ. Hah? Kalau mubah berarti tidak ada pahala di situ. Ada. Dalam mubah itu ada pahala. Mubah itu hanya hukum untuk menunjukkan bahwa hukum itu tidak wajib, tapi tetap ada pahala. Rasulullah sering ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, masalah nikah ya, kalau saya menggauli istri saya, apakah saya dapat pahala? Rasulullah bertanya sebaliknya. Ini kias ya. Kata Rasulullah, kalau kau berzina, kalau kau berzina dengan perempuan, kau dapat dosa nggak? Dapat ya Rasulullah. Berarti terhadap istrimu kamu dapat pahala ya. Jadi mubahnya hanya dalam masalah hukum Islam ya. Masalah pahala-pahalanya tetap ada ibadah, ada pahala. Walaupun yang ibadatin ajr, setiap ibadah itu ada pahalanya tertentu. Jadi walaupun dia mubah, bukan ya pahalanya bukan pahala wajib ya, cuma pahalanya pahala mubah saja. Nah, ini salah satu bentuk daripada nikah. Jadi kalau kita menggauli istri kita, apakah kita dapat pahala? Kata Rasulullah, kalau kau bergaul dengan berzina, kau dapat dosa nggak? Dapat. Ya, berarti istrimu dapat pahala ketika kau gauli istrimu. Apalagi sama istri ini kan boleh kita berbohong sedikit ya, karena otak mereka itu memang rada
rada nyambung gitu loh. Jadi kanan kirinya nyambung biasanya. Jadi kalau perempuan itu digoda, dirayu, dia langsung goyang gitu. Tanpa memikirkan efeknya gitu. Tapi itulah otak perempuan ya. Jadi sebagai seorang suami kita harus sering-sering merayu istri kita, walaupun bohong-bohong dikit nggak apa-apa ya. Sebab bohong dalam Islam itu dibolehkan ya. Pertama dalam rangka membohongi musuh. Misal musuh nanya kita nih, tentara ente berapa ya? 100 gitu, padahal cuma 10 gitu. Untuk bikin takut musuh nggak apa-apa. Yang kedua, membohongi musuh itu begini Bapak Ibu ya. Bom bunuh diri itu kan banyak orang mengatakan mati konyol ya. Bom bunuh diri mati konyol. Imam sudah meninggal, Allah yarham, meninggal beberapa bulan yang lalu. Syekh Syarawi menulis buku tentang itu. Bagi beliau ketika Al-Azhar memutuskan bahwa orang mati karena bunuh diri itu mati konyol, itu berbeda. Mati bunuh diri itu bisa menjadi jihad gitu. Kalau memang syaratnya terpenuhi. Satu, kita berperang dengan musuh. Yang kedua, senjata tidak berimbang. Yang ketiga, terbukti bisa membuat musuh takut gitu. Nah ketika kita melakukan itu, Indonesia kan bukan negara perang gitu. Ya, yang bom bunuh diri itu mati konyol gitu. Kalau bukan negara perang ya. Tapi kalau negaranya lagi berkonflik dengan Israel atau dengan negara lain, nah ini hadisnya diambil dari seorang sahabat waktu perang Badar itu, dia lagi makan kurma. Lalu dia tanya kepada Rasulullah, apakah kalau saya mati di medan perang, saya dapatkan surga? Ya dapat, kata Rasulullah, kecuali kau punya hutang. Jadi hutang itu menghambat juga ya. Kalau bisa jangan punya hutang lain. Tapi hutangnya merupakan bagian daripada nggak apa-apa punya hutang itu, asal bisa dipenuhi ya, dibayar lah gitu ya. Kalau tidak nanti termasuk perbuatan yang termasuk perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah. Nah ini salah satu bentuk daripada perbuatan halal itu ya. Karena air untuk ziarah kubur fazluna. Saya pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah. Jadi ziarah kubur itu hukumnya mubah, bukan wajib, bukan sunnah. Ada yang mengatakan wajib tiap bulan, nggak ada. Wajib tiap 3 bulan, nggak ada. Boleh mengunjunginya dengan tujuan untuk mengingat kematian itu saja. Nah, jadi Faizah halalatum fasqadu, di dalam Al-Quran, apabila kalian telah bertahalul, berburulah kata Allah. Nah berburu itu kan dilarang ketika ihram. Kalau kita baju ihram, dilarang kita berburu gitu. Tapi sekarang Allah menyuruh kita berburu setelah ihram. Nah perintah yang datang setelah larangan hukumnya mubah. Boleh berburu, boleh tidak. Nah ini salah satu contoh dalam konteks usul fikih ya. Satu kaidah lagi. Amru bisyai'in amru lil wujub. Kalau ada perintah sesuatu dalam Al-Quran, berarti perintah itu adalah wajib, kecuali ada qarinah di bawah nanti ya. Ada beberapa hal yang menjadikan perbuatannya tidak wajib. Misalnya aqimus shalah wa atuz zakah ya, dirikan sholat, bayarkan zakat. Itu kan perintahnya di depan itu. Kalau sebuah perintah jatuhnya di depan, itu menjadi wajib perintah itu. Tapi kalau jatuhnya di tengah seperti fakiru maka walakum itu, faizalatu fastalu, itu di tengah-tengah ayat itu, bukan di awal ayat. Jadi awalnya ya lazina amanu aufu bil uqud. Misalnya penuhilah janjimu. Berarti kalau kita berjanji harus kita penuhi. Makanya berjanji ini termasuk bagian dalam Islam yang bisa melalaikan orang tersebut dalam memenuhi janjinya, dan itu merupakan dosa. Kalau kita berjanji, berpikir bahwa janji itu bisa kita tepati dan tidak. Kalau tidak, ya udah, berarti tidak bisa kita minta maaf, tidak bisa memenuhi. Tentang janji ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, apabila janji tersebut tidak mungkin kita bayarkan, nanti ada kafaratnya ya.
memberi makan 10 fakir miskin. Nah, jadi memberi makan 10 fakir miskin adalah kafarat daripada sumpah kita yang tidak kita laksanakan. Kalau janji tidak kita laksanakan, dosanya jadi double itu. Karena janji itu adalah janji kita kepada manusia, janji kita kepada Allah. Pokoknya saya kalau terpilih, saya akan memerangi kemiskinan. Padahal kemiskinan ini kan sudah merupakan bagian daripada sebuah masyarakat kota ya. Di mana-mana pun ada warga miskin. Nah, kalau kita berpegang ke situ bahwa ini merupakan sunnatullah, berarti kita keliru. Yang miskin inilah kita kurangi sedikit demi sedikit dalam mengambil sebuah kebijakan. Nah, ketika kita berucap sesuatu ucapan, itu menjadi track record untuk pribadi. Artinya kalau dia memang bisa mengeluarkan sebuah hukum dari sebuah itu, nah itu menjadi catatan sendiri untuk orang tersebut. Nah, ini yang menjadi amrul syai'in amrul wujub. Kalau nahyu, kalau larangan amrul lil haramah. Jadi kalau ada larangan itu di awal, memang kalau misalnya wala taqrabuz zina. Zina itu disebutkan ilatnya. Janganlah kalian mendekati zina, kata Allah. Kenapa? Zina itu ingkanu fahisyatan wa sa'sabila. Ilatnya apa? Karena itu fahisyah. Fahisyah itu adalah akumulasi dari akumulasi dari bayangan-bayangan kita terhadap sesuatu yang berbau pornografi. Wa sa'sabila itu adalah seburuk-buruk jalan. Sebab itu akan merusak kehormatan, akan merusak tindakan masyarakat. Kita ingat kejadian Bill Clinton ya, ketika dia berbuat fahisyah dengan pegawainya, ternyata dibongkar media ya, akhirnya di impeachment lagi. Berarti negara-negara maju pun yang namanya perzinahan ini masih menjadi dosa besar ya, kalau tidak kita selesaikan segera. Nah, inilah beberapa kaidah fikih dan usul fikih yang ditorehkan oleh para ulama dalam sejarah ilmu Islam. Nanti banyak kaidah-kaidahnya ya. Kalau ada buku yang ditulis oleh teman saya Kasmidi tentang 40 kaidah-kaidah fikih, dan satu kaidah itu nanti banyak turun-turunannya. Itu bagus kita pelajari sebenarnya dalam melihat apakah hukum tersebut wajib secara aini, wajib secara zati, atau wajib secara rukni. Jadi berbeda-beda hukum wajib itu ya. Kalau wajib secara aini, berarti setiap kita harus melaksanakan itu. Misalnya berdakwah ya. Wa takum minkum umatnya jadi dalam khair. Hendaklah setiap diri kalian berdakwah. Berarti kita harus berdakwah setiap diri kita. Nah, media sosial adalah bagian daripada dakwah kita. Terima kasih. Sudah 3 kali kita melaksanakan kuliah usul fikih ini. Ini syaramu saja ya. Padahal sebenarnya mata kuliah ini banyak kita pelajari sebenarnya. Dalil, apa itu dalil, apa itu istisan, apa itu masalah, apa itu zaro'eh, apa itu ketika Allah menurunkan sesuatu, apakah sudah zari'ah apa tidak. Itu banyak pelajari. Ini saya akumulasi saja menjadi lebih sederhana hukum Islam ini. Semoga bermanfaat. Selamat Lebaran ya. Selamat Lebaran, yang penting Lebaran. Terima kasih. Monggo Ustaz. Yang terkait dengan kajian yang kemarin, yang kita tidak boleh berdagang jual beli di masjid ya. Ya. Sekarang ini kan zamannya IT yang semuanya pakai gadget ya. Ada Grab, Shopee dan sebagainya, ada pembayaran listrik dan sebagainya. Kalau misalnya bayar listrik, ya, pas ingatnya kan di masjid biasanya gitu. Transaksi itu termasuk ya. Betul. Jadi dalam Al-Quran disebutkan wa iza qudiyat shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrah wa zarul bai'ah. Jadi ketika di dalam masjid tidak boleh melakukan muamalah apapun,
termasuk pembayaran yang berdasarkan digital itu termasuk. Ya terima kasih pertanyaan mengingatkan kita kepada hukum ya. Biasanya kan ya jangankan itu ya, kita bayar utang saja misalnya. Ingatnya kan di masjid biasanya. Kalau masjid itu kan ingat semua ya. Kita kalau lupa lagi sholat ingat semua ya. Makanya kalau lagi lupa, aja sholat ingat itu. Justru habis sholat itu malah lupa gitu. Nah, pertanyaannya bagus Pak. Jadi ingatnya di masjid gitu. Jadi kalau ingat di masjid, ingat aja Pak. Nanti kalau dulu baru bayar. Ya termasuk yang itu ya. Termasuk yang itu. Bayar utang juga begitu. Saya punya utang 20.000 nih saya bayar ini. Atau kita pernah nitip pulsa sama teman ya, lupa ngasih duit. Ingatnya pasti sholat kan. Waktu sholat kan ingat semua itu. Nah, ini duitnya ya 20.000. Nah 20.000 itu menjadi haram kalau kita laksanakan di masjid. Jadi disebutkan bai'ah, tapi semuanya masuk itu, semua muamalah termasuk. Nah ini namanya dalam istilah tafsir itu ihtibakun. Jadi yang disebutkan satu, pada yang muamalah-muamalahnya juga termasuk. Nah kenapa jual beli disebut Allah? Karena jual beli itu adalah apa namanya? Persoalan yang biasa di antara manusia itu jual beli. Sama juga ayatnya wala takulu riba. Allah kan melarang makan riba, bukan minumnya itu. Sama aja itu, mau makan mau minum beli elektronik. Itu sama aja semuanya. Karena makan itu adalah sesuatu yang dimanfaatkan manusia dari suatu benda. Pemanfaatan yang biasa itu hukumnya tidak boleh ya. Bagaimana kalau diberikan elektronik, diberikan ini, diberikan itu, pokoknya riba dilarang ngapa-ngapain. Terus diapain gitu? Nah, terus diapain inilah banyak ulama mengeluarkan fatwa sendiri seperti Saudi. Duit haram itu boleh kita gunakan untuk sosial, misalnya bangun jembatan gitu. Alasannya begini, misalnya BNI itu kan dia punya tabungan sendiri yang dia keluarkan untuk beasiswa. Kalau nggak kita manfaatkan, khawatir kita dimanfaatkan oleh orang non muslim gitu. Itu alasan mereka ya. Jadi kalau kita tidak mengambil dana hibah dari BNI, takut dana itu diambil sama non muslim untuk menyerang kita itu. Makanya kita ambil untuk kegiatan sosial boleh. Tapi kalau kegiatan untuk pribadi memang dilarang gitu ya. Memang dilarang makan, minum, beli apa segala macam. Tapi kalau untuk disitulah letaknya bagaimana hukumnya memakan uang riba gitu. Jelas itu haram. Minumnya juga haram kalau untuk pribadi. Tapi kalau untuk sosial masyarakat kayaknya dibolehkan. Fatwa Saudi sudah keluar tahun 2016. Jadi boleh kita ambil untuk kegiatan-kegiatan misalnya ya. Karena saya di Majlis Tabligh, kita kan butuh banyak dana tuh untuk dakwah. Kadang-kadang kita bikin event, bikin apa itu ada pembiayaan dari bank, kita terima aja. Sebab itu untuk kegiatan sosial masyarakat. Bukan untuk kegiatan kita pribadi. Kalau pribadi memang nggak boleh. Tapi kalau untuk masyarakat silahkan. Soalnya kalau tidak kita ambil nanti diambil sama musuh-musuh Islam. Dijadikan proyek untuk menjatuhkan kita gitu. Nah, itu kan menjadi beda nanti hukumnya gitu. Jadi semua yang berhubungan dengan muamalah tidak boleh kita lakukan di dalam masjid ya. Lalu ada ini yang dijelaskan Ustaz yang tadi terkait urgensinya yang minuman khamar tadi Ustaz. Tadi kan dibolehkan melakukan yang haram kalau ada urgen tadi ya. Iya, urgen. Di suatu daerah yang kedinginan karena nggak ada minuman yang penghangat hanya khamar kan kita minum. Ya, begini ya. Yang Muhammad tadi ya minuman apa terkait pembayaran atau beli apa ketika urgen banget kan istilahnya. Dan ingatnya di masjid. Misalnya gini sih, misalnya ada permisalan nih. Jam apa sekarang ya Ramadan kan kita apa namanya tadarus ya. Kita tadarus kita hanya berdua nih sama teman ya ngajinya kan terbata-bata jadi harus ada kita ya betul kan kalau kita pergi berarti kan dia nanti ngajinya salah kan haram juga harus kita betul. Tapi pas ujian itu kita harus melakukan transaksi itu yang online kita. Ya betul. Darurat itu maknanya mati Pak. Darurat itu maknanya mati.
Akhirnya kalau kita tidak sampai ke titik mati itu belum darurat. Darurat itu makna itu al-maut kata Imam Nawawi. Berarti darurat itu memang maknanya matilah gitu. Jadi darurat itu nggak bisa, misalnya gini ya. Imam Ibnu Hanbal memfatwakan kita boleh beristimta dengan yad, maksudnya onani ya, jika darurat gitu. Nah darurat ini kan apa ya? Misalnya kita ke barat, terus kita dimasukin ke sebuah ruangan terus dipaksa gitu, itu kan darurat ya. Itu boleh kita beronani silakan. Artinya apa? Maksiat-maksiat yang Allah sebutkan dalam konteks tertentu itu, yang maksiatnya dari ini dari itu bisa boleh kita lakukan selama itu kaitannya dengan kematian, misalnya bunuh orang. Bagaimana kita bunuh orang? Diancam gitu. Pokoknya kalau ente nggak bunuh dia, ente mati gitu. Ini kan termasuk darurat yang dibolehkan gitu. Darurat yang dibolehkan. Kalau ente nggak minum ini, berarti ente mati. Saya tembak gitu. Atau misalnya berzina. Nah berzina itu kan boleh dilakukan kalau kita punya situasi terancam gitu. Kalau kamu nggak berzina, tak bunuh gitu. Nggak usah dibunuh deh. Saya zina. Nah ini kan boleh, kondisi hukum darurat itu boleh ya. Pokoknya darurat itu maknanya adalah mati. Sesuatu yang berakibat kematian boleh melaksanakan hukum yang darurat. Paling gampang itu ini Pak contohnya, makan gitu. Kita terdampar di sebuah pulau. Lalu pulau itu nggak ada makanan gitu. Nah, kita lapar nih, kalau nggak makan kan meninggal. Nah boleh kita memakan yang harum-harum begitu, babi boleh. Dalam Quran jelaskan boleh kita memakan itu, kalimatnya apa ya? Walau kuntum fi muhammasatin. Ketika kamu terpaksa silakan. Jadi terpaksa itu memang nggak ada makanan lain gitu. Kita sudah lapar. Tapi kalau ada orang memilih mati demi nggak makan begitu, sebab diri kita kalau nggak makan itu kan 2 hari bisa bertahan, kalau nggak minum kan 4 hari. Tapi tanpa motivasi kita nggak bisa hidup tanpa itu, kata Mayor Teguh. Artinya kalau kita 2 hari nggak makan itu masih oke lah, tubuh itu masih menerima. Tapi kalau sudah 3 hari itu sudah berat bagi tubuh. Nah kalau kita misalnya terdampar di sebuah pulau ya, misalnya pesawat kita jatuh nih, kita selamat gitu, yang lain nggak selamat gitu. Nah lalu kita mencari-cari makanan. Makanan di pesawat sudah habis semua, sudah hancur gitu. Tapi kita selamat, ya Allah penting kita selamat. Nah ketika itulah lewat babi, ular itu kan makanan haram itu Pak, karena punya taring. Jadi hewan yang punya taring kan haram, ular termasuk yang punya taring. Boleh nggak ular dimakan? Dalam konteks ini ada lagi nanti kaidah berlaku. Kita harus mencari makanan sejauh yang dibolehkan untuk mencari makanan. Nah ini termasuk yang yang dibolehkan gitu dalam mencari. Misalnya ketika kita ada makanan, lalu kita mencari sejauh mana kira-kira radius 1 kilometer atau setengah kilometer lah, nggak ada gitu. Adanya babi sama ular tadi silakan dimakan, nggak apa-apa. Ya begitu Pak. Satu lagi. Mana Pak? Buang ada kemarin kita bersuci berwudu kan. Kita setelah wudu selesai kita lupa. Ada wudu ada tapi lupa. Oh ya itu kaidahnya. Ada kaidahnya Pak ya. Cuman pas posisi kita nggak wudu lagi kan. Kita anggap kalau sudah posisi tadi terus kita imamin terus namanya tadi kan lupa, ketika sholat kan ingat semua. Ternyata tadi saya ini gimana? Kalau kita ingat kentutnya, kalau kita ingat kentutnya, berarti wudhu kita sudah batal. Berarti Bapak sebagai imam mundur, orang lain menggantikan, Bapak wudhu lagi. Tapi kalau ingatnya setelah sholat, nggak perlu diulang. Misalnya setelah sholat lagi zikir-zikir itu,
Oh iya tadi kentut ya. Padahal tadi sudah ingat lupa ya. Yakin kentutnya, al yakin la yuzalu bisyak. Kaidahnya itu, yakin tidak bisa menghilangkan keraguan. Jadi kalau kita yakin, misalnya ini Pak, kita berhubungan suami istri malam hari. Biasanya kan subuh kita mandi tuh. Jadi sholat nih, Allahu Akbar. Tadi mandi nggak ya? Pegang rambut kering. Wah, jangan nggak mandi ya. Begitu dia bilang jangan nggak mandi, wudhu dia sudah batal. Walaupun dia mandi sebenarnya. Jadi kebalikan hukum tadi. Walaupun dia mandi sebenarnya. Nah dia keluar digantikan seorang lain. Padahal pada hakikatnya dia mandi tadi. Berhubungan dia mandi baru sholat subuh. Cuma karena mandinya lupa, berhubungan kan nggak lupa. Nah, ketika mandinya dia lupa. Nah begitu ingat waktu sholat, udah mandi belum ya? Wah, ini belum deh. Nah begitu dia ngomong belum deh, itu sudah batal wudhunya. Walaupun pada dasarnya dia sudah mandi. Nah, Mas mau setelah sholat digantikan orang lain, dia baru ingat gitu. Tadi udah mandi. Gitu. Pokoknya al yakin la yuzalu bisyak, yakin tidak bisa mengalahkan keraguan. Jadi kalau kita yakin beruduk, yang ragunya itu kita tidak salah dan tidak benar gitu. Nah, itu berlaku kebalikannya hukum tersebut. Terima kasih ya sudah belajar 3 minggu. Mudah-mudahan bermanfaat.